Baik, selamat siang Pak. Selamat siang, Bu Ika. Baik, perkenalkan saya Ike Kuswardani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Wonogiri yang saat ini mohon bantuan dari Pak Bowo untuk mengadakan wawancara mengenai dilema etika dan bujukan moral yang merupakan tugas kami pada modul 3.1 bagian demonstrasi kontekstual. Dan izinkan saya memperkenalkan Pak Bowo adalah sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kerjabidul, Kecamatan Ngadrejo, Kabupaten Wonogiri ya Pak ya. Ya, selamat datang Bu Ika di SD Negeri 2 Kerjabidul. Semoga nanti saya bisa membantu apa yang diharapkan Bu Ika. Terima kasih Pak Bowo atas waktu dan kesempatannya. Baik, untuk menggali pertanyaan awal pada kegiatan wawancara kita pada hari ini, saya ingin tahu sedalam apa Pak Bowo dapat menceritakan atau menjelaskan kepada kami apa itu dilema etika dan juga bujukan moral. Ya, dilema etika itu tentunya seringkali dihadapi setiap sekolah, utamanya seperti di SD Negeri 2 Kerjabidul ini. Dilema etika maupun bujukan moral itu adalah suatu permasalahan yang sering muncul. Menurut kami, dilema etika itu adalah sebuah permasalahan di mana di situ dalam penyelesaian permasalahan kita harus menerapkan aturan yang sudah ditetapkan, dan kita harus juga bermain perasaan, atau dalam menentukan sebuah kebijakan itu kita harus bertentangan dengan hati nurani. Itu adalah dilema etika. Sedangkan bujukan moral, menurut kami di situ sudah kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar maupun mana yang tidak benar. Gitu. Kami cukup bisa membedakan akhirnya dari penjelasan Pak Bowo ini. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami akan masuk kepada poin-poin dari pertanyaan yang akan diberikan pada hari ini. Baik, berkaitan dengan pertanyaan saya tadi, selama ini bagaimana Pak Bowo dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di unit kerja Pak Bowo? Tentunya seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan terkait apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral. Dalam satu kasus itu kita selalu identifikasi terlebih dahulu. Permasalahan ini termasuk dalam kategori yang mana? Apakah dalam masuk kategori yang bujukan moral ataukah dalam kategori dilema etika? Salah satu kasus misalkan yang terjadi di SD kami adalah ada satu siswa yang setiap hari itu datang di sekolah itu selalu terlambat. Berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah bahwa siswa itu hadir di sekolah paling lambat itu pukul 07.00. Sedangkan si anak tersebut setiap pagi itu datang ke sekolah itu selalu lebih dari pukul 7. Nah, di sini kami harus menerapkan aturan bagi siswa yang selalu datang terlambat. Itu ada keputusan-keputusan yang harus diambil. Nah, di situ maka sekolah harus mengambil langkah kedua, yaitu mengidentifikasi siswa tersebut. Setelah kami identifikasi, ternyata memang tempat tinggalnya dengan sekolah itu jaraknya jauh, dan selain jaraknya jauh, si anak tersebut ternyata di rumah itu hanya dengan kakek dan neneknya. Kedua orang tuanya saat ini sedang merantau ke Jakarta. Anak tersebut berangkat sekolah itu setiap harinya hanya jalan kaki. Nah, disinilah yang menyebabkan kenapa anak tersebut selalu datang terlambat di sekolah. Dari kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa kasus ini termasuk sebuah kasus dilema etika. Karena apabila kita menerapkan aturan ini akan merugikan siswa. Karena tentunya kalau dilihat dari jarak dan kejadiannya, memang anak itu ya setiap hari pasti akan terlambat. Nah, inilah yang membedakan kami. Yang pertama yang kami lakukan adalah
mengidentifikasi apakah kasus ini masuk dalam kasus yang ujuk oral ataukah dilema etika begitu. Oh, iya. Sangat jelas sekali Pak bahwa dari penjelasannya bagaimana cara membedakan kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral ya. Baik, dan di situ tadi juga sudah ada identifikasi awal dari masalah yang dihadapi. Baik, selanjutnya selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Purwo pimpin saat ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya. Dalam sebuah kasus seperti yang tadi sudah saya ceritakan, saya selalu mencari solusi jalan tengah, di mana tidak ada pihak yang dirugikan. Dari kasus dilema etika tersebut yang memang dari hati nurani kami tidak tega anak tersebut kita tetapkan aturan. Tetapi aturan apabila kita tetapkan tidak kita taati, maka akan berdampak pada sekolah dan berdampak pada siswa yang lain akan melanggar aturan tersebut. Sehingga yang kita ambil adalah mencari jalan tengah, di mana kita mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan sekolah, tidak berdampak negatif bagi sekolah maupun siswa, dan tidak merugikan siswa gitu, yang bersangkutan. Betul sekali. Sangat bermanfaat untuk pengetahuan awal kami Pak mengenai cara pengidentifikasian awal tersebut ya. Selanjutnya mungkin tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana cara mengambil keputusan. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Bowo lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, yang pertama tentunya kita itu selalu mengidentifikasi sebuah permasalahan. Yang kedua, menggali informasi dari permasalahan itu, kenapa toh? Apa yang menyebabkan permasalahan itu muncul? Apa yang menyebabkan kasus ini terjadi? Setelah itu kita mengumpulkan informasi-informasi, lalu kita bersama Bapak Ibu guru mencarikan solusi. Kira-kira apabila aturan ini ditetapkan, apakah akan merugikan yang bersangkutan ataukah akan merugikan sekolah? Kita selalu membandingkan dampak negatif dan positifnya. Nah, setelah itu maka kita tentukan keputusan dari titik tengahnya. Jadi di mana hasil keputusan tersebut selalu kita ambil agar tidak merugikan yang bersangkutan dan tidak merugikan sekolah. Jadi keputusan yang kita ambil selalu keputusan yang tidak berdampak negatif untuk sekolah dan tidak berdampak negatif pada yang melanggar aturan tersebut. Berarti keputusan yang seadil-adilnya ya Pak ya? Kami usahakan seperti itu. Iya, baik sekali ya Pak ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi mungkin dari langkah-langkah tadi yang paling efektif yang sudah Bapak lakukan. Yang sudah saya lakukan yang menurut kami yang paling efektif yaitu selalu mengambil titik tengahnya agar nanti sekolah tetap bisa menerapkan aturan dan siswa atau guru yang melanggar aturan ini tetap bisa beraktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ike, tetap keadilan adalah yang kami utamakan gitu. Baik sekali, betul Pak Bowo ya, dari kesimpulan tadi bahwa keadilan itu sangat penting untuk diambil. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di Indonesia Pak? Tantangan tentunya resiko, berani mengambil resiko itu pasti. Resiko apa? Resiko di mana dalam pengambilan keputusan itu ada yang tidak berkenan, atau misalkan
dalam penerapan aturan itu ada guru yang tidak setuju dengan keputusan yang sudah ditetapkan. Itu adalah salah satu tantangan bagi kami, yang tentunya yang biasa muncul adalah kita berani mengambil resiko. Itu ya Pak yang utama ya, Iya. tantangan yang dihadapi ya. Baik, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Lalu apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak lakukan? Iya. Tata kala itu pasti ada. Dalam setiap minggu kami selalu ada rapat evaluasi kegiatan pembelajaran dan kegiatan yang ada di sekolah. Di situ selalu kami meminta masukan dari Bapak Ibu guru terkait kejadian-kejadian yang terjadi selama 1 minggu di sekolah. Lalu terkait permasalahan yang besar, biasanya kami selalu mengambil keputusan yang cepat untuk segera dia ambil keputusannya, karena apabila tidak kita ambil secara cepat nanti akan berdampak pada sekolah maupun siswa yang lain. Gitu. Jadi tata kala tetap ada, namun kita juga selalu menerapkan penyelesaian permasalahan secara cepat. Ya, berarti memang kadang ada jadwalnya, Iya. namun juga kadang-kadang sesuai dengan kondisi yang ada ya Pak. Betul. Baik. Selanjutnya, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Ya. Dalam pengambilan keputusan itu yang selalu membantu saya adalah Bapak Ibu guru selalu memberikan masukan terkait sebuah kejadian itu, dari masukan-masukan itu nanti akan ketemu solusinya. Selain itu, apabila saya bersama Bapak Ibu guru itu sudah dalam menentukan solusi itu kadang kami merasa kurang pas, itu saya selalu mencari pertimbangan kepada pengawas sekolah. Itu adalah yang mendukung kami dalam pengambilan keputusan terkait Lima Etika maupun Bujuk. Jadi lebih ke guru di sekolah, Iya. dan mungkin juga karyawan juga ya Pak ya? Iya, betul. Dan nantinya jika belum ditemukan solusi, maka kita dapat meminta bantuan kepada pengawas sekolah. Betul. Baik, itu saran yang nanti pasti kami ingat Pak untuk kedepannya. Dan terakhir Pak Bo, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat saya petik atau nanti Pak Bo petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima Etika selama ini? Iya. Dari pengalaman kami yang dapat kami sampaikan kepada Bu Ike, bahwasanya dalam menghadapi sebuah permasalahan, terutama dalam Lima Etika ini, kita harus selalu berpegang pada aturan yang sudah ditetapkan. Karena sekali aturan ini nanti dilanggar, maka akan menganggap aturan yang terkena aturan ini menganggap bahwa aturan itu tidak bisa diterapkan dengan penuh. Jadi, ternyata aturannya itu bisa dilanggar dan itu tidak berefek. Maka yang pertama dilakukan adalah kita harus tetap menerapkan aturan yang sudah berlaku. Namun dalam suatu permasalahan, aturan tetap berlaku dan sekolah harus mencarikan solusi agar tidak menjadikan sebuah kerugian bagi yang dilanggar maupun yang melanggar aturan tersebut. Dan dalam pengambilan keputusan sebuah permasalahan yang besar, menurut kami harus segera diselesaikan dengan cepat, karena apabila ini tidak dilaksanakan secara cepat, nanti masalah akan menjadi lebih besar dan akan beresiko bagi utamanya baik sekolah maupun siswa. Itu. Baik. Sangat jelas sekali Pak Bowo dari penjelasan Bapak tadi, bahwa kami bisa menyimpulkan yang pertama apa itu perbedaan Lima Etika dan rujukan moral, lalu penerapan konkretnya di sekolah,
tantangan-tantangannya dan juga sampai dengan solusi langkah-langkah yang harus kami lakukan dalam penerapan pengambilan keputusan yang berhadapan dengan dilema etika dan rujukan moral tadi. Baik, terima kasih Pak Bowo atas waktu yang sudah diberikan. Mungkin ada closing statement untuk kami. Terima kasih Bu Ike. Memang dilema etika ini selalu muncul, utamanya di sekolah-sekolah. Kita dalam menghadapi sebuah permasalahan tidak perlu takut, kita harus tenang dan kita harus selalu mengidentifikasi setiap permasalahan agar nanti keputusan yang kita ambil benar-benar keputusan yang terbaik, tidak merugikan siapapun, baik merugikan sekolah maupun yang melanggar aturan tersebut. Itu saja Bu Ike. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu Bu Ike dalam memberikan gambaran dan membantu Bu Ike dalam membedakan mana dilema etika dan mana rujukan moral. Terima kasih sekali Pak Bowo atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Bu Ike. Sekali lagi, baik, kami tutup sesi wawancara siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lilik. Selamat pagi Bu Ike. Perkenalkan, saya Ike Kuswardani, salah satu calon guru penggerak dari program guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Saat ini saya ingin menyelesaikan atau memenuhi tugas dari modul 3.1 khususnya demonstrasi kontekstual, di mana nantinya kami akan melakukan wawancara dengan Pak Lilik lebih mendalam mengenai dilema etika dan rujukan moral. Seperti itu Pak Lilik. Terima kasih Bu Ike. Suatu kehormatan bagi saya bisa membersamai Bu Ike program guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri, di mana akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baik, Pak Lilik, sebelum kami masuk ke sesi pertanyaan yang lebih mendalam, kami mohon untuk Pak Lilik menjelaskan sejauh mana dilema etika dan rujukan moral yang mungkin pernah terjadi di sekolah Pak Lilik. Dalam kasus dilema etika atau rujukan moral di sekolah itu hampir di semua sekolah sama. Kejadian-kejadian ini ada dan kita sebagai seorang pimpinan di sekolah harus dapat menyelesaikan dengan memberi rasa keadilan kepada semua yang kita berikan solusi. Di sekolah ada siswa, ada guru, ada karyawan. Di situ kita harus memberikan sebuah pelayanan sehingga kita dapat membersama mereka untuk melaksanakan pembelajaran sebaik-baik mungkin. Dilema etika dan rujukan moral tentunya adalah satu kasus tidak hanya terjadi pada guru atau karyawan, murid juga terjadi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Di mana ketika dilema etika ini harus memilih satu tindakan, kita harus benar-benar memberikan rasa keamanan. Semua ini memiliki nilai moral yang kuat, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, memberikan sebuah masukan, penanganan kepada guru ataupun murid, sehingga mereka merasa nyaman, bisa dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sedangkan untuk rujukan moral di sini adalah lebih daripada nilai-nilai norma-norma yang sudah diterima secara umum benar atau salah, sehingga mereka yang ada di sekolah yang mendapatkan pelayanan kita merasakan nyaman dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Seperti itu. Oh, luar biasa sekali ya Pak Lilik. Berarti tujuan dari modul ini memang untuk menyiapkan kita sebagai pemimpin pembelajaran. Seperti itu ya. Betul, sangat betul sekali. Kita akan memasuki sesi pertanyaan Pak Lilik. Selama ini bagaimana Pak Lilik mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan, atau membedakan keduanya itu bagaimana? Ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, karena kita keseharian kita bersama guru, bersama murid, karyawan di sekolah, tentunya kita dapat menyelami kejadian-kejadian yang terjadi pada murid, pada guru, pada karyawan di sekolah kita. Di situ kita bisa memberikan informasi, memberikan solusi, sehingga apa yang mereka sampaikan kepada kita sebagai seorang pimpinan, kita dapat memberikan solusi kepada mereka, baik itu dilema etika atau rujukan moral, sehingga mereka merasa terlayani, mendapatkan keadilan seadil-adilnya, dan pembelajaran dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Baik, betul sekali.
dengan menyelesaikan suatu masalah di sekolah, maka kewajiban kita sebagai guru dalam pelayanan pendidikan itu dapat berjalan dengan optimal ya Pak Lili ya? Betul. Baik, memasuki pertanyaan selanjutnya Pak Lili. Selama ini bagaimana Pak Lili menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Lili, yaitu SD 1 Ngadirojo, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak Lili? Dalam pengambilan keputusan, terutama di sekolah saya akan melihat sebuah kasus, baik itu kasus yang menimpa pada murid, pada guru atau karyawan yang ada di sekolah saya. Setelah saya melihat, saya akan mempertimbangkan, tidak serta-merta saya saat itu terus mengambil keputusan. Saya selami dulu, terutama di kasus-kasus, kebanyakan di kasus-kasus murid ya. Sebagai seorang pimpinan, kita juga harus mempunyai buku catatan, sehingga nanti apa yang menjadi rekaman kita nanti akan selaras kepada guru dan murid, sehingga dalam mengidentifikasi ini kita akan melihat seperti apa kasusnya, seperti apa penanganannya, sejauh mana waktu yang kita butuhkan untuk menangani kasus tersebut. Sebagai contoh, ketika kita mempunyai sebuah permasalahan dilema etika, antaranya keadilan harus disandingkan dengan sebuah rasa belas kasihan. Contoh rujukan moral di mana sebuah tanggung jawab harus kita sandingkan dengan kepentingan-kepentingan pribadi seorang guru, karena kita sebagai seorang individu utamanya yang berada di sebuah sekolah itu, selain itu juga kita masih mempunyai tanggung jawab di luar. Sehingga dari masalah-masalah tersebut kita dapat mengurai sedikit demi sedikit bagaimana nanti kita bisa memberikan pelayanan, murid nanti seperti apa, guru seperti apa, karyawan seperti apa, sehingga mereka merasa nyaman ketika kita memberikan solusi seperti itu Ibu. Baik, sangat jelas sekali ya Pak Lili, betul sekali bahwa tujuan itu dapat mempermudah dalam penyelesaian masalah yang dihadapi di sekolah. Iya, betul sekali. Baik, selanjutnya Pak Lili, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Lili sudah lakukan selama ini dan menyelesaikan kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral? Prosedur yang sudah saya lakukan utamanya di sekolah saya, setiap informasi yang masuk pasti akan menjadi sebuah catatan, karena kepala sekolah harus mempunyai catatan khusus, baik catatan murid, catatan guru, yang nanti selanjutnya akan diteruskan sebagai catatan guru. Selain kepala sekolah mempunyai catatan, guru mempunyai catatan, baik itu catatan murid atau catatan mereka sendiri, sehingga akan ada sinkronisasi antara kepala sekolah dengan bawahan, ada sinkronisasi antara laporan kepala sekolah dengan kasus-kasus yang kita tangani kepada murid. Kejadian-kejadian ini harus sedetail mungkin. Kejadian ini dilaksanakan tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Ketika kita sudah bisa merekam itu, bagaimana nanti kita dapat menyelesaikannya? Apakah kita membutuhkan saat itu harus selesai, atau kita membutuhkan beberapa waktu harus kita pikirkan sendiri, atau kita selesaikan bersama Bapak Ibu guru yang lain? Sehingga dari kejadian-kejadian ini, kalau semua kita rekam, ini akan memberikan satu catatan real. Selain catatan, utamanya saya biasanya juga meminta tolong dari guru atau karyawan yang ada di sekolah, karena rekam jejak digital ini sangat penting untuk saat ini, sehingga ada bukti berupa foto, juga ada video, dan suatu saat nanti apabila kita mempunyai permasalahan yang sama atau mempunyai masalah yang berkembang, itu kita sudah mempunyai solusinya. Betul sekali, sangat inspiratif Pak Lili. Nah, selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika, utamanya yang efektif adalah ketika saya langsung bertemu dengan murid atau guru. Dengan bertemu langsung, kita nanti akan memberikan sebuah pencerahan, dan kita nanti akan mempunyai rasa ketika kita nanti memberikan informasi. Contohnya seperti ini Bu. Ketika kita dilema etika, seorang murid dihadapkan pada suatu permasalahan antara keadilan dengan sebuah belas kasihan. Ada beberapa contoh kasus murid saya ketika ada kegiatan outing class, yang outing class ini diikuti oleh semua siswa, tapi ternyata saat itu belum bisa membayar uang. Tapi dengan informasi yang saya dapat bahwasanya
mungkin minggu depan atau bulan depan orang tuanya baru mempunyai uang untuk membayar. Ini sebuah dilema etika ketika kita memberikan rasa belas kasihan tapi juga rasa keadilan karena siswa yang lain kan sudah membayar, seperti itu. Saya lanjutkan, ketika kita sudah dihadapkan pada seperti itu, kita seharusnya mempunyai sebuah keputusan yang bijak karena seorang pemimpin harus bisa mengayomi semua yang ada di sekolah kita. Untuk tingkatan guru, banyak sekali guru itu dihadapkan pada sebuah kasus bujukan moral ketika bapak ibu guru sedang melaksanakan sebuah pembelajaran. Bapak ibu guru juga mempunyai satu kepentingan di rumah atau di kepentingan sosial. Bagaimana kita memberikan informasi sejelas-jelasnya, kita memberikan sebuah informasi ini supaya nanti pembelajaran dapat berlangsung, sementara kegiatan-kegiatan bapak ibu guru yang di luar pembelajaran juga dapat berjalan dengan lancar. Utamanya kita harus mengetahui regulasi-regulasi sekolah, seperti contohnya pengambilan cuti, pemberian izin, dan lain sebagainya. Seperti itu, Ibu itu. Oh, baik. Itu tadi langkah-langkah efektif dalam pengambilan keputusan, Ya, Pak Lili. betul. Nah, selanjutnya Pak Lili, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan? Nah, ini tantangan ya Pak Lili dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang mungkin pernah Pak Lili hadapi. Jadi, kalau berbicara tentang tantangan, banyak sekali tantangan. Tapi satu yang harus digarisbawahi, tantangan ini bukan merupakan satu hal yang kita harus menghindar, tapi ini harus menjadikan suatu pokok permasalahan yang harus kita selesaikan. Jadi seorang pemimpin harus benar-benar mengetahui porsi mana yang harus kita selesaikan dengan cepat, porsi mana yang harus kita selesaikan untuk memberikan informasi ini bisa memberikan rasa keadilan di sekolah. Contohnya seperti ini, Ibu Ike. Ketika dilema etika ini terjadi, kita harus siap menghadapi semua tantangan, di mana rekaman informasi harus kita catat, kita urutkan, dan nanti setelah informasi ini kita dapat, kita juga dapat berdiskusi juga dengan orang lain. Contohnya kalau di sekolah, ketika kepala sekolah akan menyelesaikan sebuah permasalahan, utamanya juga harus menggali informasi. Satu sisi informasi ini datang dari satu pihak, juga kita harus mencari pihak-pihak yang lain sekiranya informasi ini nanti dapat seimbang, sehingga permasalahan yang kita tangani tidak hanya sepihak saja yang memberikan informasi, tapi ada beberapa pihak, sehingga balancing permasalahan utamanya dilema etika dapat dipecahkan dengan baik. Banyak sekali kasus-kasus yang di sekolah dilema etika ini kadang-kadang kepala sekolah belum mampu atau belum siap mengurai sebuah permasalahan sehingga terburu-buru menyelesaikan. Ketika nanti terburu-buru, utamanya kasus ini nanti akan menjadi lebih rumit dengan beberapa pertimbangan, memberikan pertimbangan-pertimbangan, meminta pertimbangan dari satu sisi dengan sisi yang lain, mungkin dari guru satu dengan guru yang lain, karyawan satu dengan karyawan yang lain, akan mengurai sebuah permasalahan, balancing permasalahan selesai sehingga suasana kondusif dapat tercapai. Oh, seperti itu. Tepat sekali Pak Lili. Yang tantangan yang tadi diterapkan ya, atau yang disebutkan tadi. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Pak Lili langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Lili jalankan? Yeah. Tata kala atau jadwal tertentu tentu saja tidak, karena permasalahan di sekolah itu sangat kompleks sekali. Tidak hanya permasalahan di satu sisi, ada permasalahan siswa, permasalahan guru, permasalahan karyawan, permasalahan tata pembelajaran, permasalahan yang lainnya. Itu merupakan sebuah kompleksitas yang ada di sekolahan, sehingga tidak pernah saya terjadwalkan. Saya memberikan informasi seperti ini. Ketika kita ada sebuah permasalahan, akan kita selesaikan saat itu. Ketika permasalahan dapat selesai, itu kita selesaikan saat itu juga. Tapi ada juga catatan yang lain, Bu Ike. Contohnya seperti ini. Kita di sekolah utamanya sudah menjadwalkan agenda-agenda rapat. Agenda rapat ini biasanya rapat kecil itu seminggu 1 sampai 2 kali kita laksanakan. Tapi untuk agenda rutin pasti 1 bulan itu kita melaksanakan rapat.
rapat evaluasi pembelajaran, rapat evaluasi kegiatan di sekolah. Sehingga perlu diketahui untuk penjadwalan ini, kalau ada sebuah permasalahan, ini pasti kita langsung menyelesaikan saat itu juga. Tapi secara berkala kita juga akan kita sandingkan dengan rapat-rapat sekolah, sehingga apa yang menjadi perjalanan kita di sekolah, ada dilema etika, ada bujukan moral, itu nanti dapat terselesaikan baik penjadwalan secara rutin di dalam rapat ataupun kita dapat melaksanakan saat itu juga. Yang menjadi poin utama, permasalahan-permasalahan harus kita dokumentasikan, harus kita tulis, kita video, kita foto, sehingga kita mempunyai rekam jejak yang real untuk memberikan sebuah pembelajaran atau menyelesaikan permasalahan kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Luar biasa sekali, inspiratif Pak Lilik, bahwa Terima memang kasih. semua masalah itu harus terdokumentasikan. Betul, ya. Baik, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Lilik dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor yang selama ini mempermudah atau membantu itu saya bagi menjadi dua. Jadi yang pertama adalah faktor-faktor stakeholder yang ada di lingkungan saya, itu yang pertama. Guru, karyawan itu sangat membantu pekerjaan kita. Kita perlu berkomunikasi, kita perlu berkonsultasi, kita perlu memberikan sebuah arahan. Selain guru ada juga murid. Murid ini merupakan bagian subjek yang ada di sekolah, sehingga kita tahu secara detail ketika kita sudah berhadapan dengan murid, bagaimana kita memberikan rasa emosional. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita mempunyai satu catatan-catatan yang akan selalu menyertai kegiatan-kegiatan di sekolah, utamanya ketika kita berhadapan dengan dilema etika atau bujukan moral. Ketika kita melaksanakan kegiatan tanpa kita mendokumentasikan ini, kita juga akan tentu kehilangan arah. Jadi dalam nanti pengambilan keputusan ada beberapa faktor yang menjadi pegangan saya. Yang pertama adalah rekan kerja dan murid, yang kedua adalah catatan-catatan yang harus selalu kita dokumentasikan. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Terakhir Pak Lilik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat saya ambil dari pengalaman Pak Lilik selama menjadi atasan dalam pengambilan keputusan berupa dilema etika? Yeah. Pembelajaran yang penting ketika menjadi seorang pemimpin di satu instansi, itu yang pertama adalah kita harus siap memberikan solusi. Kita adalah pemimpin, kita akan membersamai orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapkan diri kita, siapkan kita menjadi pemimpin untuk memberikan solusi bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, solusi ini harus memberikan rasa kenyamanan untuk semua. Tidak hanya untuk guru, tidak hanya untuk karyawan, juga harus memberikan kenyamanan untuk peserta didik. Kita juga harus memberikan kenyamanan kepada wali murid. Jadi semua entitas yang ada di sekolah, kita harus memberikan rasa keadilan, kenyamanan, sehingga kegiatan-kegiatan kita di sekolah ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, berjalan dengan lancar, dan kita memberikan informasi ini tidak pernah memilih-milih dan tidak pernah memilah-milah. Semuanya harus mendapatkan kerataan, semuanya harus mendapatkan keadilan. Seperti itu, Ibu. Oh iya, sangat jelas sekali Pak Lilik. Akhirnya saya mempunyai gambaran, wacana mengenai bagaimana penanganan masalah yang berupa dilema etika dan bujukan moral yang nanti bisa insya Allah menjadi ilmu bagi saya nantinya. Baik, terima kasih Pak Lilik atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf atas salah kata jika ada yang kami ucapkan pada pagi hari ini. Terima kasih sekali. Sama-sama Ibu Ike, mudah-mudahan dalam kegiatan Bu Ike melaksanakan program guru penggerak angkatan 10 dapat berjalan dengan lancar, ilmu yang didapatkan dapat diaplikasikan dengan sebaik-baiknya di sekolah, dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju dengan pelaksanaan program guru penggerak ini. Amin, amin. Terima kasih sekali Pak Lilik. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.